apakah ada yang doyan makan agar-agar seperti Bapak? Tentu ada. Nah, kira-kira tepung di dalam agar-agar itu terbuat dari apa saja? Ada yang tahu? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Pertemuan hari ini Bapak tidak mengajarkan bagaimana caranya membuat agar-agar, tapi Bapak harap nanti setelah belajar materi ini, ya bolehlah kamu hidangkan agar-agar buat orang tua atau keluarga di rumah. Baik, coba dilihat dulu background Bapak nih di video, coba dilihat. Nah, bahwasanya ini adalah beberapa jenis organisme yang berukuran kecil ya, yang tampak mikroskopis gitu kan. Ada yang bergerak-bergerak ya, ada tampak kehijauan gitu. Nah, itu adalah jenis makhluk hidup, bukan hewan ya, bukan tumbuhan, tapi mereka ada namanya protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga atau ganggang. Nah, apa-apa saja yang bergerak ini kita lihat detail teorinya. Topik yang pertama adalah ciri-ciri protista bertumbuhan atau alga maupun ganggang. Adapun ciri-ciri alga atau ganggang, yang pertama merupakan organisme yang uniselular dan ada juga yang multiselular. Dan alga atau ganggang tersebut sudah memiliki yang namanya membran inti atau eukariotik. Ciri alga berikutnya bahwasanya alga ini umumnya sudah berupa organisme autotrof atau mampu melakukan yang namanya fotosintesis karena dalam selnya sudah mengandung yang namanya klorofil. Ciri berikut bahwasanya tubuh daripada alga itu sangat kecil, biasanya dalam 1 mikron ataupun mikrometer. Nah, umumnya ada yang ukuran tubuhnya kecil sekitar 20 mikrometer yaitu lavicula, dan ukuran tubuh terbesar sampai sekitar 50 meter yaitu makrositis. Keseluruhan daripada alga dia itu sudah memiliki yang namanya klorofil. Akan tetapi untuk kategori setiap alga nanti memiliki yang namanya pigment secara spesifik dibanding alga-alga yang lainnya. Pasalnya alga itu memiliki yang namanya sel khusus yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Akan tetapi biasanya alga ini alat yang menyimpan cadangan makanannya disebut sebagai pirenoid. Lalu alga ini kan namanya mirip tumbuhan ya, tetapi alga belumlah bisa dibedakan antara organ akar, batang, dan daun, sehingga alga ini disebut sebagai organisme halofita. Bentuk tubuh alga itu juga sangat bervariasi. Nah, bentuk-bentuk yang umum biasanya ada berbentuk filamen, ada dalam bentuk benang-benang ya, ada dia yang membulat ya, ada seperti jala, ada seperti ladam ya, dan sebagainya. Habitat daripada alga atau ganggang ini biasanya di perairan ya, baik perairan air tawar maupun perairan air laut, atau bahkan ada di tempat-tempat yang lembab, dan biasanya juga ada yang bersifat epifit. Struktur sel alga. Alga merupakan organisme eukariotik yang sudah memiliki yang namanya membran inti, artinya sudah jauh lebih sempurna dibanding kingdom monera sebelumnya yang masih bersifat prokariotik. Oke, struktur sel daripada alga sama halnya dengan struktur sel pada umumnya ya. Bahwasanya alga itu memiliki yang namanya dinding sel, ada inti sel dan sitoplasma. Nah, untuk dinding sel daripada alga atau ganggang itu memiliki nanti selapis sel ya, zat selulosanya sangat tipis. Di bawah dinding selnya nanti ada namanya membran sel. Membran sel pada alga ini juga sangat tipis ya, yang tersusun atas selapis protein yang disebut sebagai pelikel. Nah, kemudian ada inti sel. Inti sel itu pada umumnya berperan untuk mengatur setiap aktivitas daripada sel. Dan ingat, inti selnya ini sudah ada penutupnya ya, covernya, makanya disebut nanti memiliki membran inti. Ya, inti di dalam nukleusnya itu sudah dilapisi oleh pembungkus. Oke, itu namanya membran inti. Jadi sudah termasuk eukariotik. Ketiga, sitoplasma. Sitoplasma berperan dalam metabolisme. Berikutnya, di dalam sitoplasmanya cairannya ini juga terdapat nanti organela-organela lain yang seperti halnya dengan sel pada umumnya, ya, sel sel hewan atau sel tumbuhan. Oke, organela yang dimaksud seperti ribosom untuk sintesis protein, ada mitokondria penghasil energi, ya, kemudian ada badan Golgi untuk sekresi sel. Oke, ada tambah-tambahan yang lain seperti pirenoid. Ya, itu berperan untuk menyimpan cadangan makanan ya, yang terdapat itu tepatnya di dalam daripada klorofilnya.
Oke, kesatuan daripada klorofil dalam sitoplasma alga ini ada mengandung yang namanya kloroplas. Nah, bahwasanya dalam kloroplas itu terdapat nanti granulat-granulat penyimpanan cara makanan. Oke, nah untuk beberapa jenis alga, ya misalkan nanti Euglenophyta itu memiliki yang namanya bintik mata, ya yang berperan sebagai detektor daripada cahaya. Oke, lalu ada nanti vakuola. Vakuola di sini ada dua macam ya untuk alga. Ada vakuola kontraktil. Ya, pertama ada namanya vakuola kontraktil ya, yaitu untuk vakuola yang mengatur suhu tubuhnya atau osmoregulator. Vakuola kontraktil disebut juga sebagai vakuola berdenyut. Lalu ada vakuola makanan, tapi juga untuk menyimpan cara makanan dan gas-gas yang lain. Dan struktur daripada alga ini juga ada yang memiliki yang namanya alat gerak ya, flagellum ya atau flagel. Nah, biasanya ini dimiliki oleh jenis alga yang melakukan pergerakan secara bebas ya atau bergerak aktif atau disebut dengan motil. Ya contohnya saja lah misalkan Euglenophyridis ya, dia itu memiliki alat cambuk juga. Keseluruhan struktur sel alga tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Materi kedua yaitu reproduksi alga ataupun ganggang. Reproduksi daripada alga atau ganggang ini ada dua cara, secara aseksual atau vegetatif. Nah, biasanya untuk vegetatif dia itu biasanya ada dalam bentuk fragmentasi, ya, ada pembelahan biner, kemudian ada zoospora yang berflagel. Pembelahan biner merupakan pembelahan sel secara langsung atau tanpa adanya tahapan. Fragmentasi merupakan pemotongan bagian tubuh menjadi individu yang baru. Bahwasanya potongan-potongan filamen nanti akan bentuk hormogonium. Zoospora merupakan spora yang berkembang dari protoplasma yang dapat bergerak akibat aktivitas flagel. Spora kembara nanti terdapat pada Chlamydomonas species. Sedangkan untuk reproduksi secara seksual berarti ada peleburan antara dua sel gamet yang berbeda. Nah, caranya nanti itu pun berbeda ya berdasarkan ukuran dari gametnya. Ada namanya anisogami, ada namanya isogami ya, ada namanya ogami, kemudian ada dalam bentuk konjugasi. Anisogami adalah peleburan dua sel kelamin dengan bentuk sama tetapi ukurannya berbeda. Isogami adalah peleburan dua sel kelamin dengan bentuk dan ukuran yang sama. Oogami peleburan dua sel kelamin dengan bentuk dan ukuran berbeda. Konjugasi peleburan dua sel kelamin dengan membentuk jembatan sitoplasma. Materi pokok ketiga yaitu klasifikasi alga atau ganggang. Adapun klasifikasi alga itu nanti dibagi menjadi 7 kelas. Pembagian klasifikasi atau pengelompokan alga ini itu berdasarkan pigmen dominannya. Ada nanti Euglenophyta, kemudian ada Chlorophyta atau alga hijau, lalu ada nanti yang namanya Rhodophyta atau alga merah, ada Pyrophyta atau Dinoflagellata atau alga api, ya. Kemudian ada Pyrophyta atau alga coklat, ya. Kemudian ada namanya Chrysophyta, alga keemasan. Kemudian ada Basilorophyta atau diatom. Alga yang pertama yaitu Euglenophyta, ya. Euglenophyta itu berasal dari bahasa Yunani yang eu artinya sejati dan glena artinya mata. Nah, Euglenophyta ini memiliki bintik mata. Oke. Organisme yang memiliki mata biasanya adalah hewan ya ataupun manusia. Euglenophyta ini boleh juga disebut sebagai hewan sih sebenarnya. Namun kamu harus kuat alasannya. Kenapa Euglenophyta itu nanti disebut sebagai hewan ya atau mirip hewan? Karena memiliki bintik mata. Dan pada bintik mata Euglenophyta itu memiliki pigmen khusus yaitu merah kebiruan yang disebut sebagai picobin. Oke, coba lihat pada gambar nih. Nah, ini pada video. Ini adalah Euglena ya, spesies Euglenophyridis. Bahwasanya Euglena ini memiliki ciri-ciri ya, dia memiliki yang namanya bulu cambuk. Berarti untuk menangkap mangsanya ataupun dia membantu pergerakan dia. Lah, Euglena ini juga memiliki namanya cat hijau atau pigmen klorofil. Nah, makanya juga boleh disebut mirip tumbuhan. Oke, selain dia mirip hewan, boleh juga mirip tumbuhan. Tapi harus ingat alasannya ya.
Nah, euglena ini memiliki yang namanya dinding sel yang sangat tipis juga. Nah, dia bahwasanya dia itu di bagian dinding selnya itu terdapat tadi ada namanya pelikele, susunan protein yang sangat sederhana. Oke? Nah, euglena dia juga ini nanti termasuk organisme yang uniseluler nih. Ya, euglena itu masih sangat sederhana dibanding alga yang lain ya, bersatu. Reproduksi pada Eublenophyta itu umumnya aseksual dengan cara pembelahan biner. Contoh Eublenophyta tadi adalah Euglena viridis. Klasifikasi alga yang kedua yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Nah, bahwasanya alga hijau ini memiliki ciri-ciri yang memiliki pigmen dominan yaitu tipe klorofil A dan B. Oke, memberi warna hijau. Lalu berikutnya, dinding sel daripada Chlorophyta itu berupa selulosa ataupun zat pektin. Dan tempat cadangan makanan pada si Chlorophyta ini disebut sebagai pirenoid. Berikutnya, bahwasanya Chlorophyta ini ada yang uniseluler, kemudian ada yang multiseluler. Biasanya yang multiseluler itu nanti dia berkoloni. Chlorophyta ada yang hidupnya sesil ya atau menetap ya, tidak berpindah-pindah, dan ada juga yang melakukan pergerakan atau motif berpindah tempat. Reproduksi daripada Chlorophyta itu ada dua macam ya, atau dua cara, aseksual dan seksual. Bentuk-bentuk Chlorophyta dia itu bervariasi. Ada nanti yang membulat. Oke, yang membulat ini ada membulat mangkuk biasanya pada organisme yang uniseluler sesil ya, atau dia yang menetap, misalkan Chlorella, kemudian Chlorococcum. Lalu ada yang uniseluler motil yang bisa berpindah-pindah. Dia juga membulat tetapi bulat telur, misalkan Chlamydomonas. Chlorella species merupakan alga hijau uniseluler berbentuk bulat mangkuk. Habitatnya di air tawar dan air laut, dan bahwasanya klorofilnya berbentuk bulat. Manfaat Chlorella yang pertama memiliki gizi yang tinggi, di mana kaya vitamin dan mineral, antioksidan serta omega 3, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol dan menjaga tekanan darah. Chlamydomonas merupakan alga hijau uniseluler bentuk bulat telur dengan dua flagel. Kloroplas berbentuk mangkuk, memiliki bintik mata dan mengandung pirenoid yaitu butir tepung. Adapun reproduksi Chlamydomonas secara aseksual membentuk zoospora, seksual isogami. Lalu ada yang berbentuk jala ya, itu boleh kita sebut dia multiseluler yang berkoloni ya. Contohnya nanti adalah hydrotion. Dan ada nanti yang multiseluler berkoloni motil yang melakukan pergerakan. Contohnya nanti itu Volvox. Volvox species. Volvox merupakan organisme alga hijau yang hidup di air tawar, bergerak dengan cara menggelinding, hidup berkoloni, memiliki dua flagel yang saling berhubungan dengan plasmodesmata. Kemudian ada nanti berbentuk filamen ataupun benang-benang ya, seperti Spirogyra ya. Spirogyra hidup di air tawar yang tenang, panjang tubuh mencapai 30 cm, berbentuk benang bersekat tidak bercabang, tubuhnya licin dan berlendir dengan kloroplas berbentuk spiral. Reproduksi Spirogyra yaitu aseksual dengan fragmentasi dan reproduksi seksual dengan konjugasi. Berikut adalah gambar Spirogyra yang tampak secara mikroskopis ya, bahwasanya Spirogyra memiliki sekat-sekat di bagian tubuhnya, namun dia tidak bercabang-cabang. Bentuk lain seperti tumbuhan sebenarnya ya, atau sudah mirip tumbuhan namun dia masih bersifat talus. Talus tadi artinya akar, batang, daun belum bisa dibedakan. Contohnya nanti adalah Uptalactuca ya, yang sering disebut sebagai selada laut. Ulva lactuca. Alga ini menempel di dasar laut dangkal dan di air payau. Talus ulva bersifat isomorfisme karena terdapat dua macam talus, haploid dan diploid dengan bentuk yang sama. Berikut yang ditemukan adalah jenis ulva ya, yang berada di pinggir atau tepi laut lepas. Bahwasanya di musim tertentu alga ataupun ulva lactuca ini sangat berkembang pesat. Bahwasanya Chlorella dengan Spirulina itu berbeda. Ada yang tahu gimana perbedaannya? Nah, walaupun mereka itu sama-sama memiliki yang namanya pigmen hijau. Oke? Saat ini telah banyak beredar produk suplemen kesehatan antara Spirulina dengan Chlorella.
bahwasanya tujuannya untuk mempercantik kulit, meremajakan kulit, dan menghilangkan jerawat. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak memahami perbedaan manfaat spirulina dengan chlorella. Berikut Dr. Sung akan menjelaskan perbedaan chlorella dengan spirulina. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Ya, Anda tidak asing lagi dengan kata-kata spirulina dan chlorella. Jadi apa sih sebenarnya manfaat dari spirulina ini? Yang pertama adalah spirulina mampu mendetoks logam berat. Spesialnya adalah arsenik. Jadi logam berat yang mampu dibersihkan dari tubuh kita adalah arsenik. Ya. Jadi arsenik ini merupakan logam berat yang menjadi masalah di negara-negara timur. Contohnya seperti Taiwan, India, Bangladesh, dan China. Dan sampai sekarang belum ada obat atau makanan yang mampu membersihkan arsenik dalam tubuh manusia. Dan spirulina merupakan alternatif untuk membersihkan arsenik dari tubuh kita. Ya, dimana kita tahu kalau tubuh kita kelebihan arsenik, itu akan membebani kerja dari organ-organ kita, terutama liver atau hati. Nah, itu tadi fungsi yang pertama dari spirulina. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengeliminasi jamur atau kandida. Mungkin Anda pernah menonton video saya sebelumnya, banyak mereka yang berjerawat. Salah satunya disebabkan oleh banyak tumbuh kandida di dalam usus mereka, di dalam saluran pencernaan mereka. Spirulina membantu untuk mengeliminasi kandida tadi. Jadi dengan dieliminasinya kandida dari usus Anda, otomatis jerawat Anda pun akan berkurang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, spirulina dapat menghambat dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini di dalam spirulina ini terkandung namanya vicocyanin yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker tadi. Kemudian fungsi yang keempat adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Dan vicocyanin juga selain menghambat pertumbuhan sel kanker, dapat mencegah kanker, vicocyanin juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dan penelitian di Jepang, orang-orang yang mengkonsumsi spirulina ini dapat memperbaiki disfungsi endotelial mereka. Jadi mereka-mereka yang mengalami penyakit metabolik, contohnya seperti darah tinggi, kemudian penyakit diabetes, pembuluh darah mereka atau endotelial mereka itu mengalami disfungsi atau penurunan fungsi. Nah, dengan spirulina ini dapat memperbaiki fungsi dari pembuluh darah atau endotelial tadi. Oke, kemudian fungsinya yang kelima adalah dapat menurunkan kolesterol dan mencegah stroke. Dan yang keenam, dapat meningkatkan energi. Nah, di sini saya punya pengalaman untuk yang nomor 6, meningkatkan energi. Beberapa pasien saya coba memberikan spirulina dalam dosis kecil dan mereka pun merasa terbantu, sangat-sangat terbantu. Badan mereka merasa lebih segar dan dapat melakukan aktivitas lebih baik lagi. Yang sebelumnya mudah mengantuk, mudah capek, akhirnya mereka merasa lebih berenergi lagi. Ya. Kemudian yang ketujuh, membantu melawan radiasi microwave dan telepon genggam seperti ini. Saya yakin Anda semua punya HP di tangan Anda masing-masing. Nah, spirulina ini dapat membantu untuk melawan radiasinya. Ya. Nah, itu tadi adalah 7 fungsi dari spirulina. So, bagaimana dengan chlorella? Oke, kita akan bahas apa itu chlorella terlebih dahulu. Chlorella adalah jenis ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, air laut, dan tempat-tempat basah. Anda bisa melihat gambarnya di sini. Nah, chlorella sendiri merupakan makanan yang mengandung fitonutrisi, ya, mengandung asam amino, mengandung klorofil, beta-karoten, kalium, fosfor, biotin, magnesium, dan berbagai vitamin B atau kita sebut dengan B kompleks. Ya. Dan apa sih fungsi chlorella? Ya, jadi kalau tadi kita sudah membahas fungsi spirulina, kali ini kita akan bahas fungsi chlorella. Nah, chlorella sendiri berfungsi yang pertama adalah untuk detoks logam berat juga, tapi jenis yang berbeda. Kalau spirulina tadi membersihkan arsenik dari tubuh, sedangkan chlorella mempunyai kemampuan untuk membersihkan merkuri, kadmium, uranium, dan timbal dengan cara zat-zat yang tidak berguna tadi ini, logam berat ini dibungkus, lalu dibuang dari tubuh agar tidak diserap oleh tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah
mendetoks tubuh kita dari radiasi dan kemoterapi. Mungkin bagi Anda yang sekarang menjalani terapi radiasi atau kemoterapi, Anda boleh menambahkan chlorella ini dalam makanan Anda. Karena chlorella ini dapat membantu Anda dalam mengurangi efek samping dari kemoterapi tadi. Kemudian yang ketiga, chlorella ini dapat meningkatkan imun sistem Anda. Ya. Jadi chlorella di sini dapat membantu mengaktifasi sel dalam sistem imun Anda. Di dalam tubuh kita terdapat namanya NK cell atau natural killer cell. Jadi chlorella ini dapat mengaktifasi NK cell tadi. Dan tentu saja sistem imun kita akan meningkat jika sel tadi ikut teraktivasi ya. Kemudian yang keempat, dapat menurunkan kolesterol dan mengontrol gula darah Anda. Nah, di sini untuk pasien diabetes, pasien kolesterol, atau untuk Anda yang mengalami diabetes atau untuk Anda mengalami kolesterol, Anda dapat menambahkan chlorella dalam makanan Anda. Kemudian yang kelima, dapat menghambat proses penuaan. Nah, ini mungkin bagi wanita sangat menyukai apabila umur bertambah tapi wajah tetap cantik, tetap awet muda ya. Dan di sini chlorella sendiri secara alami sudah mengandung vitamin A, C, dan glutathione. Jadi zat-zat tadi dapat mengeliminasi radikal bebas yang akan merusak molekul-molekul sel-sel dalam tubuh kita. Dan fungsinya yang terakhir adalah mencegah kanker juga. Oke, jadi baik spirulina maupun chlorella mempunyai manfaatnya masing-masing. Nah, Sobat Sehat, saya pribadi mengkonsumsi kedua jenis spesies ini. Jadi chlorella dan spirulina dalam suatu produk yang berbentuk tablet, jadi saya tinggal memakannya saja. Dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari kedua spesies ini. Dan saya juga menyarankan kepada pasien-pasien saya, dan mereka pun mendapatkan banyak manfaat dari kedua spesies dari spirulina dan chlorella ini. Jadi ingat bahwasannya spirulina adalah jenis cyanobacteria atau alga hijau biru termasuk kingdom Monera. Sedangkan chlorella merupakan jenis protista mirip tumbuhan yaitu alga hijau termasuk kingdom Protista. Monera dengan Protista berbeda bukan?